Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kekuatan cinta yang akan meluluhkan hatimu. Jadi ini siapa yang mampu untuk bisa em, meluluhkan hatimu dan membuatmu jatuh cinta. Jadi ini fokus sama energi kamu sendiri ya, fokus sama keadaan kamu saat ini. Perlu diingat, this is collective reading, energi buat banyak orang. Jadi energi bisa tidak dan bisa vice versa. Kalau aku ngomongin soal zodiak, juga harus cek sun, rising, Venus, and Vedic rising. And then aku percaya di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi siapapun yang klik video ini berarti ada pesannya untuk dirimu. Kalau kamu mau claiming energi healing dan energi positif only for having fun aja biar ngerelax dirimu saat ini, kamu bisa nonton dari awal sampai akhir. Untuk kalian yang menginginkan pesan yang kena banget nih sama dirimu, coba terkoneksi sama energi aku. Fokusin setiap kata-kata aku. And then di sini juga kayak ibaratkan gini, kamu fokus sama energi juga, energi kamu terutama ya, gitu kayak sending vibrasi. So kalau misalnya kamu baru channel aku, hai, gimana caranya? Sebutkan pertanyaannya dalam hati. Jadi ini siapa yang bakalan bisa meluluhkan hati kamu. Kita bakalan lihat ciri-ciri orangnya kayak gimana dan tindakan-tindakan dia yang meluluhkan hatimu. Lalu kita lihat outcome-nya seperti apa. By the way, this is general reading ya. Kalau kamu mau dibuatkan pick a card, tinggal komen di bawah. Kalau banyak yang banyak yang like, aku bakalan buat. And then kita langsung saja mulai. Spirit guidance of power like guiding access, information, protection, superpowers, video. Kekuatan cintanya yang meluluhkan hatimu. This person have, who is this person? Have strong feelings for the people who watch this video. Okay. Siapa orangnya yang akan meluluhkan hatimu dengan kekuatan cintanya? Oke. Di sini ada Page of Star, the Knight of Star. Lalu ada the Eight of Crystal, ada the Knight of Crystal, sama ada the Three of Star. Kalau aku lihat kamu bisa bekerja sama orang ini secara career wise, atau misalnya kalian punya hubungan profesional, atau bahkan ada hubungan di sekolah gitu, kayak pergi ke sekolah yang sama, atau kalian juga punya lingkungan pertemanan yang sama. Jadi kalau yang aku lihat di sini, kalau ngomongin siapanya ya, kalau secara spesifik ini bisa kamu anggap sebagai teman gitu. Tapi dia adalah sosok orang yang supportive. Dia sangat understanding atau sangat memahami karir kamu gitu loh. Jadi dia tidak terlalu banyak ngoyo, tidak terlalu banyak demanding atau minta untuk ini itu, terutama kalau kamu yang berkarir gitu. Jadi kalau yang aku lihat, dia tuh sangat support, sangat membantu malah di pekerjaan dirimu gitu, bisa ngasih support, ngasih semangat. Cuman dari energi Three of Stars sendiri, kamu sama dia kemungkinan juga nanti sejalannya waktu, kalau aku lihat akan ada sebuah koneksi atau sebuah hubungan yang kayak membangun bisnis bersama atau membangun usaha bersama, karena kalau ini kayak kalian bekerja sama gitu. Three of Star ini juga energinya Taurus, Virgo, Capricorn. Ada juga energi Libra, Gemini, Aquarius. Jadi orang cukup pintar. Dia gunain logika dan realita tipenya gitu. Jadi yang tadi aku bilang, bukan tipe orang yang ngoyo, bukan tipe orang yang punya ekspektasi yang membebani orang lain gitu. Jadi dia cukup santai orangnya. Kalau yang aku lihat di sini, dia juga sosok orang yang saking santainya bakalan kelihatan kayak lelet. Bakalan kelihatan kayak, aduh ini orang kok gak gerak-gerak ya gitu. Jadi pergerakannya sangat lambat. Jadi ini bakalan kelihatan kayak pasif tapi nggak pasif sebenarnya. Jadi emang perjalanannya atau pergerakannya lambat aja. Jadi untuk progres dari pertemanan ke hubungan yang spesial itu progresnya cukup panjang ya. Kalau yang aku lihat, dia juga tipe orang yang mesti make sure dulu, mesti yakin dulu 100% kalau kamu the one gitu. Nah, di sini kalau yang aku lihat, dia adalah sosok orang yang kadang-kadang very reserved, sangat suka narik diri gitu.
orangnya content, artinya kayak dia orang yang penuh dengan kedamaian, kalem, santai gitu. Jadi bahkan kadang-kadang kelihatan dia menarik diri, tapi sebenarnya enggak gitu. Dia tipenya juga tetap punya banyak teman, suka bergaul gitu. Cuman memang ada kadang-kadang momen dimana dia itu terjebak atau berada di dalam pikirannya sendiri gitu. Orangnya overthinking parah gitu. Jadi saat dia momen overthinking, kadang-kadang kamu akan ngeliat dia diem aja gitu. Kayak ada masalah. Padahal sebenarnya dia punya pikiran-pikiran yang melalang buana lah gitu. Jadi dia tuh tipenya suka daydreaming juga. And then dari energi The Eight is Crystal ini menunjukkan sisi orang yang kalau ngomongin soal problem masalah kehidupan, dia nggak banyak sharing. Dia potensinya gede banget, potensinya banyak. Dan di sini kalau yang aku lihat dari energi The Knight of Crystal, dia juga punya isu soal amarah ya. Dia tuh agak gampang untuk bisa tersulut emosinya gitu. Tapi itu nggak berlangsung lama. Jadi kayak emosinya tuh suka tiba-tiba keluar, tapi abis itu redamnya gampang. Dari The Knight of Crystal sendiri, dia juga tipe orang yang walaupun kalem, walaupun santuy, tapi dia juga tipe orang yang kalau misalnya giving information itu cepet gitu. Kalau misal kamu nanya sesuatu sama dia, dia bukan tipe orang yang mesti muter otak dulu untuk melangkai kata-kata gitu. Kadang-kadang kata-kata yang dikeluarkan ya sesuai sama momennya gitu. Nah, dari the bottom of the deck di sini ada the High Priestess. Aku ngelihat sih kenapa dia kadang-kadang suka menarik diri, karena kalau yang aku lihat di sini sebenarnya dia menjalani kehidupan tuh punya bakat atau punya kemampuan spiritual, but sometimes karena dia orangnya pakai logika dan pakai common sense banget atau pakai realita banget lah orangnya. Kadang-kadang intuisinya itu akan bertolak belakang sama si logikanya dia, yang kadang akhirnya dia tuh menjadi sosok orang yang kadang-kadang terbuka tapi kadang-kadang tertutup gitu. Jadi ini orang kok susah ditebak ya gitu. Kok ini orang di luarnya kayak gini, di dalamnya kayak gitu ya gitu. Jadi keadaannya seperti itu. And then kalau secara intuisi sebenarnya dia jalan banget nih ya gitu. Cuman dia memang tidak melabelkan itu sebagai intuisi. Dia melabelkan kemampuan pengetahuan dia untuk hal-hal yang di luar nalar sebagai kepintaran gitu. Jadi aku bisa simpulkan kamu bakalan anggap orang ini sebagai kayak sosok yang hot and cold. Sosok yang kadang-kadang dingin, kadang-kadang hangat gitu. So aku bakalan validasi lagi ya. Kita lihat dari tarot deck yang lain. There's great guide in the from power like I think it says. Tell me more about who is this person. Kekuatan cintanya akan meluluhkan hati. Kalau yang aku lihat di sini secara career wise, karena dia cukup pintar, jadi kalau di karir dia adalah sosok orang yang ambisius. Jadi dari sisi ambisinya dia di karir, akhirnya dia mendapatkan kedudukan yang oke gitu. Makanya dia banyak bisa dibilang banyak orang-orang yang sangat terinspirasi oleh dirinya di karir. So tell me more about who is this person. Ada The Five of Cups. Kalau yang aku lihat di sini banyak momen di mana dia mencoba untuk reaching out to you, mencoba untuk dekat sama kamu, mencoba untuk mendapatkan atensi dari kamu, tapi kamu tidak terlalu ngeh tentang kehadiran orang ini. Kalau yang aku lihat juga beberapa dari kalian akan berhubungan sama sosok orang yang punya dinamika percintaan di masa lalunya yang cukup traumatik. Antan di sini dari Seven of Wands yang akhirnya dia menjadi sosok orang yang defensif dan pasif untuk percintaan. Seven of Wands itu juga nunjukin sosok orang yang tidak mudah untuk menyerah ya, terutama di karir. Dari energi The Six of Coins, di sini unik Six of Coins ya. Ini ngomongin soal komunikasi sama kamu lancar. Jadi dia juga cukup surprise ya
kamu adalah sosok orang yang bisa memahami dia dan cara berkomunikasi sama dia. Jadi kalian itu tektokan ngobrolnya tuh dapat banget gitu. Dia bukan tipe orang yang bales chat lama gitu. Jadi kalau misal kamu ngechat dia bakalan chat balik. Jadi komunikasinya tuh selalu berjalan. Karena di sini dari energi The Six of Coins sendiri ngomongin soal equality. Jadi bukan tipe orang yang nilai orang memang dari fisik atau dari materi ya. Cuman dia menganggap kamu adalah seseorang yang bisa berhadapan sama dia, bisa berdamping sama dia. Dari energi The Queen of Coins sendiri, terutama untuk kalian yang maskulin, kalian berhubungan sama sosok feminin yang sangat-sangat mandiri, terutama di finansialnya dia. Jadi dia bukan tipe orang yang kayak asking you for money. Jadi dia bukan tipe orang yang minta duit ke kamu gitu lah. Tapi dia adalah seseorang yang mandiri untuk di bagian keuangan gitu. Bukan berarti kamu juga kayak contohnya ya udah kayak don't do anything. Cuman yang namanya role tetap aja harus ada peran. Jadi yang namanya maskulin harus providing, yang feminine harus tetap bisa memberikan kenyamanan dan giving home gitu. Nah, keadaan energi The Queen of Coins sendiri, terutama untuk kalian yang feminine, kalian akan berhubungan sama seseorang yang sangat mengapresiasi kamu dan karirmu. Jadi dia bukan tipe orang yang mengekang dirimu juga. Yang kamu harus stay di kehidupan aku, nggak boleh kemana-mana gitu. Kamu nggak boleh terbang ke sana ke sini gitu. Dia tipenya yang kalau kamu mau terbang go ahead gitu. Tapi kamu harus tahu jalan pulangnya kemana. Kamu mau pergi kemana pun nggak masalah. Mau jalan sama siapapun nggak masalah. Asal kita tetap punya koneksi. Dari energi The Queen of Coins sendiri ini nunjukin kalau kamu terutama yang feminin ya, kalian yang feminin bakalan dianggap sangat berharga banget gitu, karena dia bakalan sangat menjaga dari sisi dia adat istiadat dan kesopanannya banget. Dia bakalan mencoba untuk menjaga itu gitu, menjaga martabat dan nama baikmu. Untuk kalian yang maskulin, kalian akan berhubungan sama sosok orang yang bisa dibilang karena lingkungan dia itu cukup tradisinya cukup kental, terus dia juga sosok orang yang berprinsip banget gitu. Jadi kalau yang aku lihat dia bakalan banyak ngasih kamu challenge gitu, bakalan banyak ngasih kamu tantangan gitu. Dari energi The Queen of Coins sendiri ini juga nunjukin kalau kalian validasi untuk beberapa dari kalian akan berhubungan sama sosok orang yang punya mindset bisnis atau punya mindset untuk memiliki usaha bersama gitu. Energi The Ten of Swords yang tadi aku bilang soal masa lalunya a bit traumatik. Jadi kita bahas positif dan negatif ya. Jadi si negatif dari orang ini adalah dia itu agak sulit memang untuk moving on dari masa lalunya dia. Jadi saat dia hadir dalam hidup kamu memang udah selesai, tapi kalau yang aku lihat dia sangat cautious. Akhirnya dia jadi sosok orang yang sangat hati-hati. Nah, dari Ten of Swords juga ini nunjukin kalau kamu harus ekstra atau punya usaha lebih untuk bisa memahami atau membuka ranah privasinya dia. Jadi dia tuh sangat private soal masalah hidup. Dia nggak mau sharing masalah, dia maunya sharing kebahagiaan. Jadi kalau soal masalah dia simpan sendiri. But sometimes itu yang bikin dia sangat stressful ya. Jadi dia tipe orang yang gampang stres, gampang tertekan gitu. Tapi karena dia nggak banyak sharing gitu. So aku bakalan lihat ke reasonnya. Kayak apa yang ngebuat diri kamu tuh luluh. Di sini ada buying. Pertama dia bakalan banyak ngasih kamu gift. Dia tipenya love language-nya itu giving something. Jadi kayak memberikan sesuatu. Dan kebanyakan yang dia berikan adalah benda-benda atau sebuah hal-hal yang memang kamu nggak pernah dapetin sebelumnya. Jadi surprising for you, dan surprise-nya dia ke kamu itu kayak kamu surprise nih dengan barang-barang yang dia kasih. Semakin kamu surprise, semakin kamu terkejut, dia semakin happy gitu. Dan kalau aku lihat di sini reason alasan kamu bisa lulus sama dia tuh gara-gara dia tuh mampu untuk bisa ngasih kamu bukan hanya barang-barang ya, tapi waktu gitu. Kalau yang aku lihat di sini balik lagi ini cara dia
bisnis, cara dia untuk bekerja, cara dia di professional life, itu yang bakalan bikin kamu kelepek-kelepek. Jadi dia sangat pintar untuk itu. Flying, jadi di sini juga dia bakalan banyak banget bikin momen-momen dimana tuh kamu bakalan ngerasa kayak the only one, kayak ngerasa satu-satunya, diprioritasin banget gitu. Kayak yang tadi analogi dimana kamu mau terbang, go ahead terbang gitu. Jadi dia itu tipe orang yang sangat supportive. Jadi dia sangat bahagia jika melihat kamu sukses. Dan cara kamu untuk meraih kesuksesan juga banyak banget dibantu sama dirinya. Dan itu yang membuat kamu sangat respect sama orang ini gitu. So aku bakalan lihat lagi another reason why ya. Oke. Ada the King of Wands. And then ini ngomongin soal fisik. Jadi kamu menganggap orang ini very sexy. Jadi bisa dari cara dia ngomong atau cara dia berpenampilan, styling, fashionnya dia. Cuman kalau yang aku lihat di sini juga dari fisik badannya gitu. Itu yang membuat kamu cukup keinget terus. Queen of Swords, kepintaran. Jadi orangnya tegas, pintar. Jadi itu yang awalnya memang kayak aduh galak banget nih orang gitu. Aduh dingin banget nih orang. Tapi semakin kamu mencoba untuk bisa memahami nih, kenapa ya dia galak, kenapa dia dingin ya gitu. Semakin bikin curious, semakin kamu penasaran. Dan itu yang membuat kamu luluh. Dia juga punya usaha. Nah, kalau aku lihat salah satu usahanya untuk bisa meluluhkan diri kamu adalah dengan membangun sebuah chemistry. Jadi kalau dari energi The King of Wands, dia bakalan nunjukin kalau sisi dia tuh pantang menyerah gitu. Jadi dia bakalan men-challenge diri kamu kalau yang aku lihat. Jadi dia tuh malah suka ngegodain jatuhnya. Jadi kamu defensif nih contohnya, dia bakalan mencoba untuk maju-maju gitu. Ini salah satu trik-trik dia. Cuman dari energi The King of Wands sendiri, kalau soal romantisme, di sini romantismenya dia itu tipenya bisa dibilang seperti standar. Jadi emang bakalan disesuaikan sama dirimu gitu. Jadi dia berusaha untuk keep up sama kamu gimana nih romantismenya. Cuman kalau ngomongin soal insting atau misalnya intuisi untuk membuat sebuah hal yang romantis, dia memang perlu banyak PR ya. Dari energi itu Queen of Cups sendiri, dia orangnya sangat sensitif juga. Jadi sisi sensitifnya dia itu kadang-kadang yang bikin kamu tuh luluh gitu. Contoh, kalau yang aku lihat, cara dia membagi ke orang-orang, cara dia untuk sharing ke orang-orang, cara dia untuk kamu melihat sosok ini sebagai sosok orang yang dermawan. Terus juga itu yang ngebuat kamu tuh suka sama orang ini, cara dia membagi kasih sayang, membagi apa yang dia punya. Terus di sini ada energi justice. Kamu melihat sosok ini sebagai sosok orang yang pintar. Justice juga dilihat sebagai sosok orang yang jujur. Nah, kejujurannya dia itu kalau yang aku lihat bikin kamu bukan hanya suka sama orang ini ya, tapi kalau yang aku lihat juga dia datang ke kamu memang awalnya kan dari pertemanan, baru proses saat punya perasaan dia tipe orang yang jujur, dan itu yang ngebuat kamu kepikiran sama dia. So aku bakalan lihat ke Romance Angel ya. Ada reconciliation. Oke, beberapa dari kalian akan berhubungan atau orang ini adalah sosok orang yang pernah kamu kenal sebelumnya. Beberapa. Tapi yang lainnya adalah kamu punya koneksi dari kehidupan selanjutnya. Jadi dipertemukan lagi nanti. Dari energi someone from your past is returning to your life. Ini keadaannya memang ada sebuah konsep seperti kayak promises dari kehidupan di masa lalu sebelum reinkarnasi, punya promise atau punya janji untuk ketemu lagi di kehidupan selanjutnya. Ini keadaannya seperti ini. But yang aku lihat, dia itu kalau tumbuhnya ya, romance-nya ini tuh kayak validasi kalau progresnya itu bukan langsung kayak fall in love at first sight. Jadi ada progress dulu, nih kayak pertemanan, baru nanti tiba-tiba out of the blue dia akan menyampaikan perasaannya. Terus lalu di sini ada
Soulmate, yes, this is your soulmate. Jadi di sini juga kayak menunjukkan dia adalah sosok orang yang bisa dibilang belahan jiwa atau soulmate kamu. Cuman dari energi soulmate sendiri, ini bakalan jalan ya. Jadi soal hubungan percintaan, ekspektasi soal percintaan, ekspektasi dari pasangan. Kan kamu pasti punya ekspektasi, kamu punya harapan. Pasangan kayak gimana sih gitu. Dan dia juga punya seperti itu. Nah, ini saling memenuhi satu sama lain. But also ada religious factor. Your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path yang tadi aku bilang. Dia tuh orang yang sebenarnya punya kemampuan spiritual, but dia tuh bukan tipe orang yang terlalu fokus ke situ. Harusnya dari kemarin-kemarin dia harus fokus ke situ. Jadi nanti ada perjalanan atau ada keadaan di mana saat kamu sama dia itu ada challenge atau ada sebuah ujian soal spirituality. Jadi dia punya jalannya sendiri nih soal spirituality. Kamu punya jalanmu sendiri. Dan sebenarnya itu bisa saling menginspirasi, tapi yang namanya jalan itu kan jalan cuma setapak doang istilahnya, cuma satu jalur, cuma satu untuk satu orang doang contohnya, karena hubungan individu sama yang di atas itu kan satu-satu gitu. Nah, keadaannya juga seperti itu. Nanti banyak keadaan-keadaan kayak spiritual awakening, keadaan-keadaan seperti kayak krisis-krisis soal kepercayaan. Nah, itu yang bakalan ngebuat dirinya itu banyak narik diri. Jadi karena memang harus menjalani ini dulu gitu. Saat kita berhadapan di fase kita harus fokus sama spiritual, balik lagi kita harus fokus gitu. Dan di sini diminta untuk bisa memahami. Kalaupun ada perbedaan, diminta untuk memahami itu. Gitu. Lalu aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the Three of Pentacles sama the Hangman. Jadi kalau untuk progress, aku tidak akan memanis-maniskan readingan. Progresnya memang tidak terlalu cepat dan instan ya, sangat lambat malah kelihatannya. Dari energi The Hangman sendiri kan ini energi sangat pasif. Jadi kamu di sini, dia di sini, ya sama-sama di situ loh posisinya. Jadi tidak ada yang bergerak ke tengah, tidak ada yang usaha lebih untuk melakukan persatuan. Jadi benar-benar karena memang harus punya koneksi dulu nih gitu, harus ada perjalanan spiritual yang harus jalanin dulu masing-masing. Lalu energi The Hangman itu juga menunjukkan ini selain kepasifan, kalau kedepannya dari Hangman sendiri ini ngomongin soal ilham atau pemahaman untuk pendewasaan diri yang datangnya langsung ke kepala kamu. Jadi kamu bakalan dapat banyak inspirasi atau banyak dapat sebuah ide-ide gitu tentang orang ini, langsung datang ke isi kepalamu. Dari energi The Three of Pentacles, balik lagi di sini, yang awalnya malah dimulai yang benar-benar strong itu basicnya malah dari pekerjaan atau bahkan hal-hal yang kayak karir, kayak membantu di karir gitu, atau bahkan bekerja sama. Karena dari Three of Pentacles sendiri ini nunjukin kalau kalian tuh cocok banget gitu, kayak berbisnis bersama. Cuman dari energi The Three of Pentacles ini juga sebuah saran, kamu bisa minta bantuan teman, karena ini bisa jadinya tadi aku bilang awalnya hubungannya pertemanan, cuman kalau misalnya ada Three of Pentacles berarti ada satu teman kamu yang bisa dipercaya untuk menjadi penengah gitu. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalnya kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lanjut bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye.